irfani.nurita@imy.ac.id. Riwayat Pendidikan 2016 S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. 2018 S2 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Kepada Ibu Irfani Nurita Febriana, SPD MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar nasional Pekan Ilmiah Fisika ke-23 yang diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya, Irfani Nurita Febriana, sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar pada pagi ini. Webinar kali ini mengambil tema optimalisasi peran fisika dan pendidikan fisika melalui Internet of Things atau IoT dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, 25 tahun lagi Indonesia genap berusia 1 abad. Penghuni Indonesia Emas mestinya adalah generasi yang memiliki kemampuan berinovasi dan daya adaptasi yang tinggi, terlebih di era digital yang syarat akan persaingan ini. Kita tahu saat ini segala hal yang dilakukan manusia sudah tidak dapat dipisahkan dari internet. Bukan tidak mungkin di era mendatang semua benda yang kita gunakan sehari-hari terkoneksi dengan internet. Bahkan benda-benda dapat mengirim atau menerima data tanpa interaksi dari manusia. Teknologi inilah yang disebut dengan Internet of Things atau IoT. Kecanggihan IoT berpotensi untuk membawa perubahan besar pada dunia, bahkan mungkin lebih besar dari apa yang sudah pernah dilakukan oleh internet. Oleh karena itu, penguasaan IoT menjadi salah satu aspek penting bagi suatu negara agar sumber daya manusianya tetap kompetitif. Hal ini harusnya sudah menyadarkan kita bahwa pendidikan patut memanfaatkan IoT guna meningkatkan kualitas pembelajaran yang efektif dan efisien untuk menyiapkan generasi emas 2045. Namun kenyataannya, para guru, para mahasiswa calon guru, utamanya di bidang fisika dan pendidikan fisika, masih minim informasi terkait IoT dalam pendidikan. Nah, bagaimana cara kerja IoT? Kemudian, apa wujud IoT yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran fisika di kelas? Pada kesempatan kali ini, semua itu akan dibahas tuntas oleh dua narasumber kita yang luar biasa. Kami informasikan bahwa Bapak Insinyur Paulus Insap Santosa MSc PhD saat ini berhalangan hadir dikarenakan sedang sakit. Dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu, mohon kiranya kita dapat mendoakan beliau agar diberi kesembuhan. Amin. Terima kasih. Sebagai pengganti beliau, kami telah mengundang seorang pakar teknologi informasi yang tidak kalah hebat dan luar biasa, Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo, MN PhD. Selamat datang Bapak. Kami juga telah menghadirkan guru besar di bidang penilaian pembelajaran fisika, Bapak Profesor Dr. Edi Istiono MSc dari jurusan Pendidikan Fisika UNY. Selamat pagi Bapak.
Terima kasih sudah berkenan hadir dalam webinar nasional kali ini. Baik, pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua. Dan nanti di sesi pertama, pemateri akan memaparkan materinya selama kurang lebih 40 menit. Lalu, di sesi kedua akan ada diskusi tanya-jawab selama 20 menit. Berikutnya, akan ada pemaparan materi oleh pemateri kedua. Dan yang terakhir, akan ada sesi tanya-jawab dengan pemateri kedua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kesempatan pertama akan saya berikan kepada Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo, MN PhD, untuk menyampaikan materi terkait IoT dan aplikasinya. Namun, sebelum beliau memaparkan materinya, izinkanlah saya menyampaikan sedikit profil beliau. Berbicara soal kemajuan teknologi seolah tak bisa lepas dengan seorang pakar teknologi informasi kelahiran Bandung 17 Agustus 1962, Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo, MN PhD. Kalau Bapak Ibu merasa familiar dengan nama beliau, ya, Anda tidak salah. Nama beliau memang populer dengan serangkaian prestasi gemilang dan penghargaan seringkali menghiasi berbagai media, baik cetak, online, maupun televisi. Bapak Ono merupakan wisudawan terbaik Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung pada 1987. 2 tahun kemudian, beliau melanjutkan studi magister dan doktoral di Kanada dan berhasil mendapatkan gelar PhD 5 tahun kemudian. Pelopor dunia IT yang menggagas RT/RW-Net ini adalah orang yang berjasa dengan adanya internet di Indonesia. Beliau juga memprakarsai pendirian Computer Network Research Group tahun 1994. Karya beliau yang lain adalah Wajan Bolik, yaitu koneksi internet murah tanpa kabel. Kini, beliau aktif menyebarkan ilmu dengan menulis artikel, mengisi workshop seminar nasional maupun internasional di bidang teknologi, serta banyak sekali tulisan beliau yang dipublikasikan di internet secara gratis. Baik, sebelum kita mulai sesi materi, saya sampaikan kepada seluruh peserta webinar untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chat atau komentar pada channel YouTube kami. Pertanyaan Bapak Ibu nanti akan saya sampaikan secara langsung pada sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu hadirin, marilah kita sambut Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo, MN PhD, untuk menyampaikan materinya. Dengan hormat kepada Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo, MN PhD, silakan. Baik, terima kasih Bu Irvani. Selamat pagi semuanya, Pak Dekan, Pak Kaprodi, teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Walaupun seru banget, ini saya cuma punya waktu 40 menit, saya stres sebetulnya. Oke, ini silakan mudah-mudahan layar saya udah keluar nih ya. Layar saya udah keluar. Ini silakan di capture screen. Jadi kalau mau komunikasi ke saya silakan lewat Twitter, lewat email. Sementara materi ini, karena ini kebanyakan mungkin dari pendidikan fisika, materi ini ada di e-learning saya, LMS Ono Center ORID/Moodle. Kalau mau di copy ke e-learningnya ada di UNY, silahkan, free, gratis, nggak usah bayar apa-apa.
Sementara juga ini juga saya rekam nanti videonya, saya akan upload ke YouTube. Anda bisa lihat nanti rekamannya di YouTube ini juga. Kalau pengen copy semua ilmu saya, silakan copy perpustakaan saya, total sekitar 7 terabyte. Silakan dibaca di URL ini, cara ngirim harddisknya dan sebagainya. Free juga sih. Oke, beres ya. Nah, sekarang saya akan coba, karena waktunya sempit banget, saya akan coba kasih lihat gambarnya secara umum makhluknya seperti apa sih yang namanya IoT. Seringkali orang melihat IoT seperti ini. Ini kita punya sensor, biasanya Arduino, oke, atau ESP8266 atau Node MCU, sama juga sih. Oke, ini sensor-sensornya akan terima data dari luar. Kita dapat data dari luar ke sensor itu, kemudian data akan dikirim ke server. Ini kirim ke server. Oke, di sini ada server. Kirimnya lewat mana? Lewat internet. Nah, karena ada server, ada internet, makanya disebut Internet of Things. Things itu apa? Yang ini makhluk thingsnya itu. Sensor-sensor ini bukan manusia. Sensor ini adalah peralatan elektronik dan sebagainya. Mereka disebut things. Makanya disebutnya Internet of Things. Kita berpikirnya internet kan yang pakai manusia doang. Nah, ternyata ada lagi internet yang pakai bukan manusia. Oke, dan jujur hari ini ini nomor 2 besar penghasil uang di internet. Nomor satunya yang sering kali tidak dibahas di IoT, sebetulnya di balik IoT, di balik server ini, saya kasih gambarnya lain aja deh. Setelah data dikumpulkan oleh server ini, dan ini jarang banget orang yang ngebahas, ini harusnya dianalisa pakai artificial intelligence atau machine learning atau deep learning. Oke, beres ya. Kira-kira itu. Cuman saya akan bikin versi sederhana banget karena Anda nanti mungkin akan membuka wawasan buat anak-anak kita yang masih muda-muda. Jadi tujuan hidup seorang guru nantinya adalah untuk membuka mata anak-anak di SD, SMP, SMA tentang makhluk-makhluk ini. Oke, konsekuensinya kita tidak bisa memberikan dalam bentuk yang sangat sulit. Oke, kita harus dalam bentuk yang menarik banget buat mereka-mereka itu. Oke, kebayang ya? Jadi saya ulang lagi, ada sensor, ada internet, ada server, dan ada AI. Saya akan berusaha dalam waktu sekitar 30 menit mencoba ngasih lihat itu semua. Stres. Oke, sekarang saya kasih lihat makhluk yang udah jadinya dulu. Contoh yang paling real, yang paling gampang dilihat, yang sudah jadi adalah Google Maps. Oke, ini Google Maps. Kita bisa lihat efek dari sensor ini di Google Map. Pasti Anda pakai Google, banyak yang udah pakai Google Map. Paling gampang lihatnya gini nih. Masuk klik, diklik transit. Salah lagi transit. Jangan transit. Alah. Bukan transit, traffic. Ini transit masalah. Traffic. Nah, transitnya dimatiin aja. Oke, sekarang traffic. Kita bisa lihat di Google Map ada yang warna merah, kita tahu itu macet. Ada yang warna hijau lancar, di sini merah, ini merah macet. Kalau kita zoom out, kita bisa lihat barangkali. Zoom out yang ini ya. Nah, oh sekarang hari Sabtu ya. Pantas hijau semua. Saya lagi nyari mana yang macet. Ini ada yang macet dikit di sini, ini ada yang macet sedikit di sini, ada macet sedikit di sini. Tapi sebagian besar adalah hijau. Oke. Pertanyaannya, kok Google tahu dia macet di mana? Nah, itu yang ngasih tahu sensor. Yang seru adalah kalau saya nanya di kampus seringkali, bagaimana caranya Google tahu bahwa macetnya di situ? Seringkali mahasiswa jawabnya dari satelit, Pak. Waduh, Google demikian kaya punya satelit. Google pasang sensor di semua jalan di Republik Indonesia. Gila, Google nggak sekaya itu kali.
Jadi ternyata kalau kita lihat handphone kita yang jadi sensornya Google. Handphone kita punya tahu lokasi dia di mana, dan kita daftar handphone kita ke Google pakai Android yang bikin Google, dan kita daftarnya pakai emailnya Google. Mudah-mudahan pada ikhlas semua nih di sini. Dan kemudian kita handphonenya lapor ke Google posisinya di mana. Akibatnya Google tahu, oh handphonenya lagi macet di jalan ini. Akhirnya dia bisa melakukan klasifikasi bahwa jalan ini merah, jalan ini kuning, jalan ini hijau. Oke, setelah klasifikasi, apa yang dilakukan oleh IoT adalah menjadi dukun, melakukan forecasting, melakukan prediksi. Kalau saya nyebutnya dukun sih. Oke, misal kita melakukan perdukunan ya. Salah. Kita akan melakukan perdukunan. Tapi sebelum perdukunan saya kasih lihat dulu. Google kurang ajar banget. Jadi kunci utama dari IoT adalah kita harus ngumpulin data yang besar banget. Makanya kita nyebutnya big data. Jadi di makhluk sini, di server ini, kita biasanya kenalnya sebagai big data sebenarnya. Karena datanya besar banget, gitu ya. Sekarang kita masuk lagi ke sini. Coba kita akibat dengan big data itu, dan dia ngumpulnya bertahun-tahun. Saya kasih lihat lah berapa tahun Google ngumpulin data traffic kita. Saya akan masuk ke menu timeline. Kita bisa lihat di sini Google menyadap data saya, menyadap lokasi saya selama berapa lama, dan dia bisa lihat Ono sudah kemana aja selama bertahun-tahun itu. Dia bisa lihat Ono ke negara-negara, ke kota-kota ini, ke Australia, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Korea, ke Sri Lanka, ke Arab, ke Jeddah, Mekah, cuman nggak bisa sekarang katanya ya. Sama Ono juga berenang sama ikan hiu di sini ya. Bohong yang terakhir nih, bohong. Ini nipu. Ini Ono lagi nipu Google. Gimana caranya nipu Google? Ya tipuin aja. Kita bisa bikin coding. Oke. Dan yang menarik di situ adalah Google menyadap kita dari tahun 2009 sampai 2020. Dia sadap, dengan cara itu dia bisa tahu, dia bisa melakukan prediksi jalan mana yang akan macet kapan, gitu ya. Kalau nggak percaya, kita Google nyadapnya, saya klik aja sembarangan ini. Ini tanggal 4 Oktober hari Minggu. Ini kelihatan Ono jalan kemana aja. Sekarang saya coba sadap sembarangan aja. Tanggal 23 September tahun 2020. Saya jalan kemana aja. Disadap sama Google, jangan khawatir. Klik aja sembarangan, kelihatan kemana aja. Terus istri saya posting lagi foto. Kelakuan dah. Semuanya disadap Google ya ini. Dan ini bukan hanya Ono yang disadap. Anda semua juga disadap Google. Semoga ikhlas. Oke, beres ya. Jadi inti dari IoT adalah melakukan mata-mata sih sebenarnya. Mudah-mudahan ikhlas. Oke, setelah di mata-mata, dikumpulin semua dalam server, dalam big data, semua dikirim lewat internet, kemudian pakai machine learning. Oke, beres ya. Nah, sekarang bagaimana caranya dia bisa melakukan ini? Prediksi. Kita lihat kemampuan Google untuk melakukan prediksi. Parah. Saya masuk lagi ke map. Saya akan bikin perjalanan dari Jakarta ke Tangerang, lain suka macet mah. Tangerang Jakarta lah, Tangerang tulisannya Tangerang. Oke. Saya akan bikin perjalanan dari Tangerang ke Jakarta. Yang kerjanya memang macet banget, kalau terutama pagi-pagi ya. Dari Tangerang ke rumah saya di Jakarta. Oke. Dia langsung kasih saran lewat sini. Dia bisa tahu 51 menit. Di sini 54 menit. Karena di sini lebih sering macet, di sini lebih lancar, lewat tolnya lebih bagus. Ini tol yang macet banget, terutama daerah sini yang macet ya. Oke, tapi ini live now. Sekarang kita lihat Google bisa melakukan prediksi. Misalnya saya geser, ini hari Sabtu kan, jamnya saya pindahin ke pagi-pagi lah, biar macet kalau pagi tuh. Jam 7 lah, jam 7 bakal macet nih. Ini masih Sabtu, masih kosong nih ya. Tolong perhatikan macetnya nih ya. Saya geser hari Minggu masih lancar. Saya geser hari Senin. Nah, pindah dia langsung. Coba kita lihat ke jalan yang tadi. Macet semua hari Senin. Oke. Coba kita pindah lagi sekarang. Hari Selasa macet semuanya. Macetnya beda ya. Hari Rabu, Kamis macetnya lain. Jadi kelihatan banget macetnya beda-beda sih sebenarnya. Oke. Jadi si Google bisa tahu, padahal belum kejadian ya, tanggal 5 November loh ini, belum kejadian. Saya mundurin ke hari Rabu, belum kejadian, tapi macetnya udah kelihatan. Gitu ya.
Jadi ini kemampuan utama dari IoT. Dia bisa melakukan prediksi. Teknik yang sama kita bisa pakai untuk mendeteksi virus COVID lah. Kita bisa bikin precision farming, pakai hydroponics segala macam. Itu belakangnya semua IoT dan di belakangnya ada artificial intelligence. Beres ya? Jadi ini kunci utamanya. Sekarang bagaimana kita bisa melakukan ini semua? Buat anak-anak SD, SMP, SMA paling gampang sekali adalah kita menggunakan Android. Jadi paling gampang, coba saya kecilin dulu bentar. Pakai Android. Saran saya coba belajar ini. Masuk ke Google dulu. Oke. Masukin App Inventor. Kata kuncinya App Inventor 2. Tolong diingat aja, kata kuncinya adalah App Inventor 2. Kata kuncinya ini ya. Nanti bisa keluar websitenya appinventor.mit.edu. Klik App Inventor MIT Edu-nya. Oke. Di sini ada create apps. Oke. Tapi nanti saya nggak akan pakai ini. Ini kalau kita punya Android ya. Kalau punya Android kita bisa pakai ini. Nah, ini saya masuk. Anda kalau pakai akun Google, Anda bisa masuk. Saya akan delete dulu beberapa yang ini percobaan-percobaan aja. Ini adalah bikin aplikasi Android. Dan saya ngajar ini buat anak umur 8 tahun sampai 11 tahun. Dalam waktu 2 jam dia bisa bikin aplikasi Android. Oke. Gampang banget. Dan yang menarik di sini adalah, jadi bikin aplikasinya gampang banget. Ini saya ulang aja aplikasinya. Ini kebetulan, bentar, saya geser dulu. Ini saya buang dulu. Delete, mana delete? Delete Triblox. Delete. Oke. Saya masuk. Jadi kalau kita tahu yang namanya Android, ada yang bagian yang untuk mendesain tampilan. Komplain dulu. Ada bagian desain tampilan, ini yang kita lihat, desain tampilan. Ada bagian yang untuk mengcoding, untuk menyambungkan apa yang kita desain. Jadi di tampilan ini kita bisa masukin macam-macam, masukin yang inilah, masukin apalah, masukin apa. Nah, untuk IoT kita bisa masukin di bawah sini sih sebenarnya. Sensor. Jadi udah disiapin sebetulnya sama App Inventor. Sensor-sensornya tinggal ditarik-tarik aja nih sensor. Ini ada gyroscope sensor, ada hygrometer sensor, ada location sensor. Kita tinggal tarik-tarik aja. Oke. Cuman ini saya akan cepet aja supaya saya bisa ngasih lihat yang lebih real lagi. Di sini misalnya ini kita programming yang paling blow on aja. Di sini ada tempat buat kita ngetik. Terus di sini ada tombol yang saya tulis suarakan. Oke. Saya akan bikin supaya kalau orang ngetik ini disuarain langsung, dan di sini ada modul text to speech sudah saya masukkan di sebelah sini di atas. Udah ada text to speech. Ini saya geser dulu ya, sebelah kanan. Pusing nih. Atau ke bawahin dikit lah. Nah, udah. Jadi di sini ada tombol text box, ada button, udah saya ganti, suarakan bisa diganti, itu suarakan pakai di sininya bisa kita ganti sih, sebenarnya gampang banget. Ini saya buttonnya, saya suarakannya saya ganti, misalnya teriak, gitu ya. Jadi kalau saya enter, tombolnya jadi teriak. Oke. Nah, kemudian kalau kita coding cuma gini aja. Jadi text boxnya saya ambil, ini saya text box saya ambil. Oke. Yang penting dari text box adalah kata-katanya apa. Jadi saya ambil teksnya. Oke. Nah, programnya adalah kalau ada orang pesan tekan tombol, teks yang kita tulis di text box akan dikeluarin. Oke. Jadi cuma gini aja. Kita butuh text to speech. Call text to speech untuk ngomong. Message-nya adalah teks yang kita tulis di text box. Jadi programnya cuma gitu aja. Terus itu akan dikeluarkan kalau kita pesan tekan tombol. When button satu klik, do itu. Jadi cuma gini aja programnya. Jadi, oke. Jadi programming seperti ini bisa kita pakai buat mengenalkan ke anak-anak sesuatu. Cuman kalau untuk IoT yang kita mainin bukan text box, yang kita mainin adalah ini, sensor-sensor ini. Jadi handphone yang kita punya sudah punya sensor, bisa kita mainkan buat IoT. Beres ya? Nah, sekarang saya akan masuk ke IoT yang lebih seru lagi sebetulnya. Dan ini ada di kuliahnya, ada di sini. Bukan kuliah lah kali ya. Bentar, kecilin dulu. Ini ada di e-learning sini.
alamatnya LMS Ono Center RID/Moodle. Anda bisa lihat di sini nih, LMS Ono Center RID/Moodle. Di situ ada kuliah IoT, sebetulnya IoT. Sini ada IoT. Anda bisa ikut ini free, gratis, enggak sih, bayar. Bayarnya dengan doa habis sholat. Jadi tiap habis sholat tolong doain supaya yang bikin ini amal ibadahnya diterima dan dilipat gandakan. Jadi bayarnya pakai doa ya, jangan khawatir. Nah, ini kebetulan ada beberapa rekaman yang dibuat sama anak SMP. Sayang yang ini bagus nih, SMP Negeri 1 Bandung, Ramadhani Wibawaning Tias. Bagus, cuman udah di-delete sama YouTube, jadi udah hilang videonya. Tapi dia bikin hydroponic, dikontrol pakai Arduino. Oke. Jadi IoT di sini pakai Arduino semua. Yang Kalista juga lumayan, dia bikin smart home sih sebenarnya. Videonya masih ada, tapi yang itu. Yang Kalista ini masih ada, Anda masih bisa lihat. Jadi dia bikin pakai Arduino, dan nanti dia bisa bikin program buat macam-macam. Ada smart energy, smart apa segala macam. Oke, saya nggak akan, ini Anda bisa ngelihat sendiri semua, tapi ceritanya anak SMP sekarang sudah bisa seperti ini, gitu ya. Jadi smart home, ini udah kelihatan IoT system, dan kelihatan dia SMP. Ini waktu dia presentasi untuk Kalbe Junior Scientific Award. Oke, beres ya. Jadi sudah ada kuliahnya, Anda bisa lihat di sini. Nah, teknik pemrogramannya, barangnya ada di depan saya sih sekarang. IoT-nya saya pakai barang yang lebih sederhana daripada yang dipakai sama siapa namanya, Kalista apa sih? Ya, Kalista. Barangnya lebih sederhana daripada yang dipakai Kalista. Saya pakai object block. Object block saya tempelin ke Arduino. Object blocknya kira-kira seperti ini, makhluknya ini yang warna merah, ini object blocks. Oke, tapi sudah ditempel ke Arduino. Jadi ini bawah, ini paling bawah yang warna biru ini Arduino. Tengahnya saya gedein lah, biar ada enak lihatnya. Bisa ke kanan dikit nggak ya? Oh, ini ada di bawah. Jadi ini paling bawah tuh Arduino. Yang kedua, ini paling bawah Arduino, object blocks yang atasnya cuman colokan-colokan buat nyolokin kabel. Oke, barangnya ada di depan saya sekarang. Saya jalankan sorry. Jadi handphone saya akan saya lempar ke web 175.80.80. Oke. Saya coba masuk ke webnya handphone saya, layar handphone 175.80.80. Iyalah. 192.180 175.80.80. Oke, ini dia, ini handphone saya yang Anda lihat. Saya cuma pengen ngasih lihat videonya doang. Soalnya saya nggak punya video nih. Komputer saya tidak punya video, jadi panitia kalau minta muka saya susah karena saya nggak ada ini pakai komputer. Jadi ini dia makhluknya. Yang paling bawah ini, paling bawah adalah Arduino. Yang tengah warna merah adalah object block, yang ini yang colokan di atasnya. Di sini saya pasangin sensor suhu sama humidity masuk ke sini. Terus di sini ada lampu LED. Oke, sekarang saya kasih lihat teknik programmingnya. Programmingnya sangat sederhana banget. Oke, saya akan pindah masuk ke object block lagi. Saya masuk ke websitenya objectblock.cc. Anda bisa bikin programnya secara free. Anda bikin account di sini free. Cuman tadi barang yang merahnya rada lumayan harganya. Harganya sekitar berapa ya? 1,5 apa 3 juta, nggak tahu lah. Ini Anda bisa masuk. Oke, saya akan masuk di sini. Ini Anda bisa bikin free. Sekarang saya bikin programnya sederhana banget. Ini saya bikin program yang paling sederhana dulu ya. Saya akan bikin supaya LED-nya nyala mati. On off aja LED-nya. Oke, terus kasih delay 500 millisecond. Set LED di pin 13 off, delay lagi 500 millisecond. Yang pertama on, yang kedua off. Oke. Delaynya 500 millisecond. Biasanya kalau kita programming bentuknya kayak gini. Yang sekarang kayak gini. Jadi kalau mau lihat proses programmingnya, saya lepasin dulu satu-satu ya, biar kelihatan proses programmingnya kayak seperti apa. Ini saya lepas satu-satu. Programming gampang banget. Jadi pertama masuk di sini aja, cegrek. Ini langsung keluar bahasa C-nya ya. Ini bahasa C sebelah kanan. Kasih delay. Cegrek, keluar lagi di sebelah kanan.
kasih ini, keluar lagi di sebelah kanan, ini keluar lagi. Cara ngelempar ini programnya ke object blocks ya cuman download aja, download. Oke, ini kelihatan ada Ono object blocks, kondisi online saya download supaya masuk. Oke. Nah ini sekarang kita lihat lampunya nyala mati ya, nyala mati 500 milisecond lampunya. Sorry maaf kelupaan. Di layar saya sudah keluar, di sana belum saya kirim ke internet. Oke, beres ya. Jadi cuma gitu aja. Sekarang saya akan lebih ekstrim. Saya akan ini ada sensor apa sih namanya? Sensor ginian harganya 15.000 perak. Kalau lampu itu harganya 1.000 perak sih. Jadi ini ada sensor apa sih namanya? Suhu sama humidity. Saya akan kirim suhu sama humidity-nya ke server di internet. Oke. Jadi ini akan saya program lagi. Ini close. Oke, saya ganti program. Jadi programmingnya betul-betul supaya anak-anak seneng sih sebenarnya. Saya akan bikin weather station sederhana. Oke. Jadi isinya cuma gini, read temperatur dari sensornya yang saya colokin di pin 2, kirim ke channel temperatur yang ada di objectblock.cc. Saya bikin channelnya dulu sih sebenarnya. Delay 1000 milisecond. Sekarang read juga humidity, yang ini read temperatur, yang ini read humidity, kirim ke channel humidity, delay 1 detik. Oke. Channelnya ada di mana? Jadi programnya cuma gini aja ya. Kalau bahasa aslinya cuma kayak gini aja. Oke. Channelnya ada di mana? Channelnya ada di sini sih sebenarnya. Jadi saya tutup dulu biar enak lihatnya. Oke. Ini di bagian dashboard. Sini saya bisa bikin channel sih sebenarnya. Ini dia channel. Sorry, saya kasih lihat channelnya dulu. Ini channelnya. Kalau mau bikin channel baru, tinggal create aja channelnya, namanya apa. Udah cuma gitu aja sih. Variabelnya tipenya apa, message atau number. Oke. Kalau message tuh on atau off, kalau number tuh angka hasil dia sensornya dia. Jadi humidity sama ini dimasukkan. Nah, sekarang saya akan masuk ke dashboard. Saya akan bikin ini, saya buang dulu ya. Saya kasih lihat proses bikinnya aja biar kerasa betapa gampangnya semua bikin kayak gini-ginian sih sebenarnya. Oke. Confirm. Oke. Sekarang saya akan tambahin widget, bikin line chart. Sekarang saya masukin temperatur. Oke. Di sini saya masukin datanya, namanya temperatur. Data source-nya adalah channel, channelnya temperatur. Informasinya dia dapat dari data yang dikirim sama Arduino saya tadi, karena udah diprogram buat ngirim ke channel temperatur. Oke. Sekarang saya turun ke bawah dikit supaya saya bisa save, submit. Oke. Ini keluar langsung temperaturnya. Temperaturnya 32 derajat kelihatan. Oke. Kalau kita mau lebih besar lagi, yang lain lagi, kita bisa masukin lagi line chart. Sekarang humidity. Oke. Data name-nya humidity. Source-nya saya ambil dari channel. Channel apa yang dipakai? Humidity juga. Saya turun ke bawah, saya submit. Oke. Ini humidity-nya di atas. Ini saya taruh sini. Ini saya gedein gambarnya biar lebih enak melihatnya. Kelihatan ruangan saya sekarang sekitar 64% humidity, 64-65%. Kalau hujan biasanya humidity naik sekitar 80%. Suhunya 32 derajat, soalnya nggak pakai AC, nggak pakai apa-apa. Makanya mungkin Anda dengar suara kipas lagi muter, emang ada kipas lagi muter supaya saya agak dingin sedikit. Tapi tetap keringetan, jangan khawatir. Beres ya? Jadi seperti ini yang namanya IoT yang sederhana yang bisa kita ajarkan buat anak-anak SMP sama SMA. Dan yang tadi yang App Inventor, saya ngajarnya anak umur 8 tahun. Oke. Nah, saya punya waktu sekitar 10 menit. Karena 10 menit, sebetulnya saya punya lagi yang lebih dahsyat, ini lebih kacau ini. Pakai Arduino beneran. Teknik codingnya kayak gini sih, Arduino benerannya teknik coding kayak gini sih sebenarnya, serem. Yang ini adalah saya ngirim data, beneran ngirim data. Saya ambil sensornya beda. Kalau yang tadi kan ini saya pakai Arduino, yang ini adalah pakai ESP 8266. Mana tuh kamera saya ada di mana ya? Hilang ya? Ini ya, yang ini tengah kali ya. Kok hilang? Oh, ke delete ya?
175 ya. 175 80. Ini dia. Nah, ini adalah ESP8266 yang ada di sebelah saya. Cuman karena waktu tinggal 10 menit, saya akan lebih fokuskan ke artificial intelligence. Cuman kalau mau coding bentuknya kayak gini sih. Kalau waktunya lebih lama, saya tadi udah nyiapin juga supaya saya bisa ngasih lihat gimana coding benerannya. Kalau ini mungkin lebih buat anak-anak yang levelnya SMP atau SMA. SMA barangkali ya, SMP pada pingsan juga suruh kayak ginian kali ya. Ini bahasa C sih yang dipakai. Oke, tapi sederhana, nggak rumit. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke yang namanya artificial intelligence. Yang akan dipakai bahasa pemrogramannya adalah Orange Data Mining. Ini free juga. Jadi yang saya kasih lihat semua free semua, gratis, nggak usah bayar apa-apa. Anda bisa lihat pemrogramannya pakai grafik seperti ini. Oke, grafik seperti ini. Oke, kalau Anda lihat kuliah saya di sini, ini kan IoT. Ini tidak dimasukin dalam kuliah IoT. Ini saya masukin ke kuliah data engineering sih. Data engineering di sini. Ini data engineering. Anda bisa baca di sini. Ini minta maaf dulu ya. Ini saya kasih kuliah S2 karena mahasiswanya kalau suruh coding pakai Python pingsan. Jadi akhirnya saya pakai Orange buat ngajar ke S2-nya. Soalnya anak-anaknya parah banget ininya. Buat codingnya parah. Jadi kepaksa saya nggak pakai Orange ini. Oke. Sekarang logika berpikirnya. Atau kita langsung ngasih lihat makhluknya dulu ya. Soalnya saya punya waktu cuma 10 menitan gitu, stres. Mohon izin Bapak. Ya. Ternyata waktunya masih sisa 20 menit lagi, Pak. Oh, masih 20 menit. Alhamdulillah. Tetap aja stres. Tetap stres, jangan khawatir, Ononya tetap stres sih sebenarnya. Oke, saya akan masuk ke artificial intelligence supaya kebayang makhluknya seperti apa yang namanya AI, machine learning dan sebagainya. Oke, seringkali kita mikir yang namanya artificial intelligence, yang namanya komputer itu pinter banget dan nggak usah diprogram, tahu-tahu bisa aja. Itu kesalahan fatal itu. Dan banyak orang yang nanya kayak gitu, Pak Ono, jadi nanti di Indonesia Mas orang diganti komputer semua ya Pak Ono? Enak aja lu, tetap aja yang namanya robot itu tetap aja blow on, yang masih lebih pintar manusianya tetap. Oke, sekarang harus ngerti filosofi di balik artificial intelligence itu seperti apa. Oke, saya ganti make ini. Oke, saya gedein dulu ya supaya hurufnya enak. Oke. Artificial intelligence, kalau Anda mulai belajar AI, sebetulnya persamaan aljabar yang pernah dibelajarin di SMA. Persamaan dipakai cuma kayak gini doang. AI, machine learning, deep learning, persamaan juga gini doang. Y sama dengan A kali X plus B. Oke. Persamaan cuma gitu doang yang dipakai artificial intelligence. Terus ya? Pasti semua kenal lah, apalagi anak fisika pasti kenal. Tapi ini namanya anak matematik sih. Jadi yang namanya AI itu di belakangnya isinya bukan komputer sih sebenarnya. Di belakangnya isinya statistik sih sebenarnya, matematik, statistik. Karena Anda dari fisika, kemungkinan besar Anda juga cukup familiar dengan persamaan seperti ini. Dan kita pakai buat ngukur. Oke. Biasanya kita harus melakukan regresi buat nyari A dan B-nya berapa. Oke, tapi nanti kalau udah main AI, machine learning, deep learning beneran, X dan Y-nya itu tidak harus angka. X dan Y-nya itu bisa gambar, bisa hasil pengukuran temperatur, hasil apa, terserah lah. Gitu, beres ya. Sekarang, saya akan melakukan ini dan Ibu moderator bisa monitoring ini nggak ya? Monitoring chattingan. Nanti saya akan bikin pertanyaan soalnya. Mudah-mudahan teman-teman yang jadi peserta bisa jawab nih. Sekarang saya kasih training. Ini proses training. Di AI ada yang namanya training. Tapi kalau dalam statistik ya kita kasih data sih sebenarnya. Jadi kita kasih data. Misal, Y sama dengan 10. Kalau X-nya 4. Gitu ya.
Y sama dengan 11. Kalau X-nya 5. Y sama dengan 12. Kalau X-nya 6. Gitu. Ini proses training. Pertanyaannya. A berapa? B berapa? Oke. Ini model. Silahkan dijawab di chatting atau apa. Bu moderator sama teman-teman panitia bisa monitoring nggak? Tolong kasih tahu jawabannya ke saya berapa. A-nya berapa, B-nya berapa? Ada yang bisa jawab? Ya, berapa itu? Cepet. Belum ada yang jawab. La ilaha illallah, gampang banget ini. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba menjawab dari Pak Ono. Ini gampang banget ini. Aduh, gampang. Halo. A berapa? Pira. Ane pira. Baik Pak, ini ada yang jawab A2B2. A2B2 salah. Susah ya? A2B0 Pak. La ilaha illallah. Lu hitung masukin aja. 2 kali 4 tambah 0 ini sama dengan 8. Ini kan 10. Nggak masuk. Salah. A2 salah. Gua jawab. Udah nyerah ya. Ono yang jawab dah biar cepet. Ya udah, Ono yang jawab. Salah. Oke, saya jawab A sama dengan 1 ya. B-nya sama dengan 6. Oke. Jadi dari data yang kita masukin, kita melakukan regresi, dapat model. A-nya 1, B-nya 6. Oke, coba dimasukin, pasti benar. Ya benar lah, soalnya di kepala saya waktu bikin angka ini saya masukin A, B-nya dulu. Oke, dari situ kita melakukan prediksi. Jadi ini yang dilakukan sama Google. Buat Google Map, ini yang dilakukan sama Facebook. Ini yang dilakukan sama Bukalapak. Ini yang dilakukan sama Tokopedia. Ini yang dilakukan oleh semua aplikasi di internet. Mereka ngambil data, mereka cari model, dari situ dia bisa prediksi. Contoh, kalau di sini misalnya kalau saya masukin X-nya 10. Oke. Y-nya berapa, Bu moderator? Kalau X-nya 10, Y-nya berapa, Bu? Hah? 16 ya? Gampang ya? Gampang banget kan? Oke. Kalau saya masukin X-nya 20, gampang. Ini pasti dapat 26. Oke, beres ya? Jadi, gampang sekali. Oke. Jadi kalau diingat, ini namanya training, ini namanya model, ini namanya dukun. Forecasting, prediksi. Oke, sekarang saya bikin yang rada lain. Oke. Misal ini saya rubah ya. X-nya di sini, Y-nya di sini ya. Supaya gampang nulisnya. Sekarang saya bentuknya tulisan. Misal UNY sangat hebat. Y-nya 1 nih, dapat Y1. Oke, sekarang saya tulis lagi. Ibu moderator cantik. 1. Oke. Terus kita tulis lagi. Sekarang dia punya lagi si Dudung. Oke. Bandel. Y-nya 0. Oke. Terus kita bikin lagi ya. Saya sakit keras. 0. Oke. Kita training. Sistem kita training. UNY sangat hebat 1. Ibu moderator cantik 1. Si Dudung bandel 0. Saya sakit keras 0. Sekarang saya masukin. Kalau saya punya data seperti ini, oke, datanya gini kira-kira ya. Rektor UNY canggih gitu. Y-nya berapa? Bisa jawab? Bu moderator aja deh. Siapa aja boleh lah. Bu moderator, berapa Y-nya? Halo? Kok nggak bisa jawab? Bingung ya? Ini kan gampang loh. Perhatiin. Ini kan positif. Ini positif. 1 dia kalau positif. Ini kan negatif. Ini negatif. 0.
Yang ini positif atau negatif? Positif. Ya udah, 1 apa 0? 1. Gampang kan? Gampang. Jadi, persamaan ini tidak harus berbentuk angka variabelnya. Bisa kata-kata, bisa gambar segala macam. Dan itu yang namanya machine learning, deep learning. Coba sekarang saya masukin misalnya suhu ya. Suhu. Saya masukin. Kalau suhunya 35 derajat Celcius, humidity jangan 35, ketinggian banget orang mati ntar. Suhunya 30 derajat Celcius, humidity-nya misalnya 50%. Ini cerah, ya cerah, cuaca cerah. Misalnya suhu 32, humidity-nya misalnya 45%, cuacanya cerah. Oke, suhu misalnya 25 derajat Celcius, humidity-nya 90%, cuacanya hujan. Oke, sekarang saya bikin prediksi. Saya hasil ngukur tadi, sensor-sensor tadi, saya dapat suhunya 23 derajat Celcius, humidity-nya 95%. Oke. Cuacanya apa sekarang? Halo? Halo? Ibu moderator, kasihan moderator dikerjain Ono banget nih. Cerah. Hujan. Moderator pinter. Hujan, kan kelihatan dari sini. Dan ini yang dipakai, teknik ini yang dipakai sama teman-teman BMKG. Oke. Tapi ini kita bisa ajarkan buat anak-anak SD, SD mungkin susah ya. SMP, SMA lah. SMP, SMA udah mulai bisa diajarin yang seperti ini. Gitu ya. Jadi SMP, SMA udah mulai diajarin seperti ini bisa. Nanti kalau udah mulai gede, mulai masuk AI-nya. Sekarang saya akan masuk ke AI yang benernya. Oke. Saya akan pakai orange. Oke, ini dia orange. Salah. Saya akan masuk orange-nya, saya taruh di sini sih. LMS ono center already. Sorry. Oke. Orange-nya dalam bentuk ini ya, mesin virtual. Saya taruh di sini ada Ubuntu desktop minimalis 1804 orange. Saya akan start makhluk ini di start. Anda bisa download ini free. Kenapa saya bentuknya seperti itu? Karena itu udah saya siapkan, sistem operasinya udah siap, orange-nya udah siap, data udah siap, Python udah siap, segala macam udah siap. Ini sebenarnya dipakai buat kuliah S2 sih sebenarnya. Cuman kalau Anda males bikin, bisa download semuanya free. Masuk ke LMS ono center ORID/pustaka. Oke. Di sini ada data engineering. Jadi saya ulang lagi, LMS ono center ORID/pustaka, foldernya data engineering. Langsung di sini ada Ubuntu desktop minimalis 1804 orange 3 OVA. OVA adalah extension yang bisa kita langsung jalankan di VirtualBox. Ini kalau udah jalan bentuknya seperti ini. Ini udah jalan, ini orange-nya udah jalan. Ini saya tutup. Oke. Nah, ini saya akan jalankan, yang saya tidak akan jalankan orange dulu, saya akan jalankan Python. Jadi yang beneran dipakai sama anak-anak S1, S2, S3, ini yang ini sih sebenarnya. Saya pakai Spider. Spider adalah buat coding Python lah. Aplikasi yang kita pakai buat programming Python. Spider-nya udah siap, udah jalanin. Program yang dipakai ini Python, cuman Pythonnya nanti akan manggil subroutine pakai TensorFlow segala macam. TensorFlow segala macam itu fungsinya adalah buat bikin, mana tadi? Ini saya. Udah hilang ya. Ya, udah hilang. Yang buat bikin model Y sama dengan AX plus B tadi. Oke. Nah, bentuknya kayak gini, saya kasih lihat dulu. Nah, ini dia. Dia ngambil data, di sini ngambil data, nih di sini sebenarnya ngambil data nih, di sini ngambil data. Datanya adalah temperatur. Nih kelihatan temperatur. Ini hasil pengukuran temperatur beneran. Jadi ini data temperaturnya ada. Kemudian saya harus bagi datanya jadi 2 bagian. Satu buat training, satu lagi buat validasi trainingnya. Jadi training dan validasinya. Oke. Ini saya bagi 2 nih sebenarnya. Ada nih bagi 2 nih. Ada train, ada tes.
X, Y. X, Y. Perhatiin udah X, Y, X, Y ya. Di sini karena dia satuannya waktu, yang X-nya adalah waktu, Y-nya adalah suhu. Jadi suhu dan waktu. Ini termasuk teknik yang agak rumit karena kita melakukan perhitungan untuk time series. Jadi kita melakukan perhitungan time series. Yang bagian yang ini adalah buat ngitung. Ini pakai TensorFlow di Python. Ini TensorFlow dibuat free oleh Google. Jadi dia bikin free TensorFlow-nya dan kita bisa pakai langsung subroutine-nya free. Oke. Dan ini adalah buat fittingnya, dapetin X dan Y-nya, A dan B-nya, sorry. Pakai data training ini kita dapetin A dan B-nya, udah gitu kita tes, kita coba di sini kita predik, bener nggak hasil A dan B tadi dengan data tesnya bisa nyambung nggak, gitu ya. Untuk run cuma gini doang sih. Saya nggak akan, ini jangan diajarin ke SMP sama SMA. Bisa pingsan anak-anak itu kalau diajarin yang ini. Saya cuma ngasih lihat ke Anda semua bahwa dunia nyatanya seperti ini, agak tidak manusiawi sebetulnya dunia nyatanya. Tapi nanti saya akan kasih teknik programming yang lebih sederhana banget, pakai grafik banget. Cuman kalau datanya data time series, kayak suhu sama humidity itu time series sifatnya, itu emang agak susah buat melakukan prediksinya, walaupun bisa, tapi lebih sulit. Ini oke, ke bawahin dulu. Oh, dia yang ketiga nih. Yang kedua, sekarang ketiga. Jadi dia iterasi 3 kali. Ini kelihatan errornya 31, ini errornya 0,04, ini errornya lebih kecil lagi. Dia dapetin A dan B-nya. Ini error dari A dan B-nya ya. Ini 0,045. Nah, ini yang warna kuning adalah waktu di training. Ini yang warna hijau adalah prediksi sesudah trainingnya. Dan dia dapat prediksinya juga. Jadi trainingnya oke. Yang biru adalah data. Yang kuning adalah waktu dia di training, Y training dengan Y data, bedanya sedikit. Jadi Y kan ada Y hasil perhitungan sama Y benernya. Oke. Jadi kelihatan yang ini yang warna hijau adalah Y hasil prediksinya. Oke. Ini saya nggak akan bahas terlalu banyak lagi, saya akan masuk ke urusannya orange-nya langsung. Orange. Oke, cuman saya tidak akan pakai ini, tidak akan pakai data apa sih tadi, data suhu. Saya akan simulasikan proses klasifikasi itu seperti apa. Contoh yang kita lihat tadi adalah di Google. Google bisa mengklasifikasikan bahwa jalan ini macet, jalan ini lancar, segala macam, itu Google. Oke, yang ini saya akan klasifikasikan gambar. Ini tapi buat yang Anda pertama kali pakai Orange, bisa belajar contohnya di example ini, banyak contoh-contohnya bisa diklik. Ini programmingnya kayak gini banget. Programmingnya cuman gambar dan diklik drag doang, gambarnya gombal-gombal semua nih, gambar semua. Asli, gambar ya. Oke, saya cancel. Sekarang saya akan programming. Oke. Jadi kisahnya saya akan mengklasifikasikan hewan peliharaan, domestic animal. Nih kebetulan datanya udah, ini dia punya banyak data contoh buat belajar sih sebenarnya. Saya bentuknya gambar yang akan saya klasifikasi. Teknik yang sama bisa kita pakai buat analisa virus COVID lah, muka Jokowi lah. Jadi kita bisa klasifikasi muka, kita bisa klasifikasi virus, kita bisa klasifikasi bunga, ini bunga apa, ini apa. Jadi ini proses klasifikasi dari gambar. Paling sering kita rasakan adalah waktu kita parkir. Kalau kita parkir ke mall atau ke kampus segala macam, itu sebetulnya di parkiran ada kameranya tuh. Di tukang parkir ada kameranya ngelihat ke nomor. Dan kameranya itu langsung dari kamera dia langsung keluarin ini kendaraan nomornya berapa, ke AB berapa ke komputer tukang parkir. Jadi caranya dia melakukan klasifikasi dari gambar. Sekarang saya akan ambil gambarnya. Jadi gambarnya, ini gambarnya, import image. Image-nya kalau kita klik ini ada dari domestic animal ada 20 gambar. Gambarnya seperti apa? Kita bisa masuk ke image viewer. Saya klik di sini image viewer, gambarnya kita kirim ke image viewer. Ini gambarnya, gitu ya. Ini gambarnya
ayam, ada ya kelihatan gambarnya gambar anak-anak banget sih. Ada anjing, ada kambing, ada bebek, apa segala macam. Beres ya. Oke, dan ini kita mau klasifikasi. Yang jadi masalah kalau dalam gambar udah ada informasinya, ini gambar apa, gampang klasifikasinya. Sekarang ini nggak ada. Coba kita lihat data yang benernya. Kita ambil tabel datanya. Coba kita, ini programming ya, yang Anda lihat di depan layar ini programming. Ini programming ya, udah gitu doang programming sekarang. Udah gombal banget lah sekarang. Kayak tadi juga kita programming udah gombal semua. Jadi programming udah pakai grafik semua lah. Jadi anak SD juga bisa lah programming kayak gini. Dan saya udah pernah ngajarin anak SD. Jadi gambar aslinya, data yang asli cuma kayak gini aja. Ini nama, tapi dia tidak ngasih tahu ini keluarga apa. Dia cuma kasih nama rooster, hen, kit, duckling, goat, milka, fowl, sweep. Tapi nggak tahu ini makhluk apa, nggak tahu. Di sini ada size. Size ini adalah size dari gambar ya, berapa kilobyte. Ini ada width sama height. Ini pixel dari gambar itu. Berapa pixel tinggi, berapa pixel lebar. Nggak ada urusan sama gambarnya. Terus gimana kita mau klasifikasi? Pusing kan? Karena nggak ada urusan sama gambarnya. Nah, di sini kita perlu masukin yang namanya neural network. Cari A dan B-nya, tapi sebenarnya dia akan melakukan nyari fitur dari situ. Saya akan masuk ke analisa. Di sini ada modul namanya image embedding. Oke, kalau kita lihat image embedding, di sini ada tulis embeddernya macam-macam. Ada Inception versi 3, ada SquishNet, ada VGG 16 apa segala macam. Kita pakai Inception versi 3, ini serem nih namanya udah Google Inception V3 model train on ImageNet. Tapi yang penting Google Inception V3. Makhluk apakah itu? Kita bisa masuk ke sini, masukin aja keywordnya di sini, Google oh itu dia ada Inception V3. Oke. Ini adalah neural network. Jadi yang Anda lihat itu neural network, kita masukin gambar, nanti keluar fitur gambarnya. Contoh fitur itu gini. Ini contoh fitur dalam bahasa manusia, tapi yang akan dia keluarkan adalah dalam bahasa komputer ya. Jadi contoh fitur gini, oh gambar ini kakinya ada 4, gambar ini ada sayapnya 2, gambar ini ada paruhnya, gambar yang ini ada jenggernya, gambar ini ada tanduknya, yang gambar ini gendut, yang ini kurus, segala macam, itu namanya fitur. Jadi kita harus dapetin fitur itu, tapi yang ngitung fitur sekarang adalah Google Inception Tree, dan ini online di internet, jadi ini datanya akan dikirim ke internet nih sebenarnya. Gitu ya. Jadi ini saya kirim ke internet, caranya cuma gini aja buat ngirimnya, cuma gini doang. Nah, udah dikirim ke internet nih. Nih, udah selesai dikirim. Sekarang gambarnya akan ditambah datanya dengan fitur. Coba kita lihat, masukin ke sini. Ini data table-nya. Tolong ingat ya, datanya kayak gini yang asli. Aslinya kayak gini ya. Cuman 1 2 3 4 5. 5 kolom. Sekarang saya tutup. Ini saya lihat datanya sekarang. Jangan khawatir, berubah sekarang datanya. Nih, berubah dia. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 kolom yang asli. Ini nggak tahu apaan. N1, N0, N1 sampai N-nya 2000. Berapa gitu. Sampai N 2048. 2047. Ini adalah fitur yang dideteksi sama Google Inception Tree tadi. Beres ya? Nah, sekarang buat melakukan klasifikasi, kita harus menghitung jarak antar fitur. Proses itu namanya unsupervised learning. Oke, ini mungkin yang ngerti adalah anak SMA sih. Cuma jujur kalau bisa ini dimasukkan ke kurikulum. Asli. Teknik AI, deep learning, machine learning kalau bisa diajarkan ke semua anak, semua jurusan. Karena ke depan ilmu yang paling dahsyat adalah statistik ini nih, machine learning ini. Kalau kita nggak bisa di situ, kita amblas langsung. Jadi kita ngukur jarak antar fitur tadi, caranya cuma gini aja, klik, jarak antar fitur diukur. Nah, sekarang kita akan setelah itu kita bisa clustering dan kita bisa lihat gambarnya lagi. Image ini. Jadi 2 sekaligus ya. Sini saya sambungin dulu. Oke. Yang ini belum saya sambung ya. Biar keluar hasilnya dulu lah. Salah, bukan image embedding, salah. Remove. Image viewer. Kok embedding sih, bego. Oke, nih, ya. Oke, 2 menit terakhir, kita lihat hasilnya. Seru ya, stres kan? Pokoknya jangan khawatir, Ono stres hari ini.
Ini adalah itu, yang ini belum saya buka. Nah, sekarang kita lihat dua-duanya. Nih, oke. Ini gambarnya ditempelin ke clustering. Perhatikan baik-baik di sini. Ini saya gedein dikit lah. Nih, kelihatan dia bisa ngelihat duck sama goose kayaknya di satu. Coba saya klik, nanti keluar gambarnya juga ya. Nah, mirip kan duck dan goose. Oke. Coba duckling dan chick, mirip kan? Oke. Hen rooster, mirip. Cow sama ox, mirip. Ini ada satu lagi yang nempel nih, ada calf. Bedanya adalah nggak ada tanduknya. Tapi sama-sama gendut. Yang ini nggak ada tanduknya, ini ada tanduknya. Coba kita lihat yang ini kuda. Coba lihat yang ini apa, kambing. Yang ini sama lem beda dikit, tapi dia tahu. Perhatikan baik-baik, dia arah gambarnya beda loh. Yang ini samping, ini agak ke depan, beda ya. Ini kita lihat lagi satu keluarga nih, satu keluarga kelihatan. Coba lihat lagi yang ini satu keluarga di sini, satu keluarga kelihatan. Jadi dia bisa melakukan klasifikasi sendiri dari hasil perhitungan fitur yang dihitung oleh Google. Gitu. Waktunya habis, saudara-saudara. Saya balikin lagi ke sini. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda semua dalam waktu yang singkat ini. Kalau ada apa-apa silakan pakai Twitter, pakai email, dan tolong ikut di e-learning. Ini free semua, pustaka segala macam. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kembalikan pada Ibu moderator yang cantik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak karena telah memberikan demonstrasi membuat IoT sederhana yang sangat informatif dan menginspirasi. Dan stres. Dan Yang stres yang demoin. baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang saatnya masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Nah, berikut akan saya sampaikan pertanyaan yang sudah dituliskan oleh peserta melalui kolom chat dari YouTube kami. Oke. Baik Bapak, pertanyaan pertama dari Ibu Nabila Maratin Hasanah dari Universitas Mula Warman. Boleh? Jauh-jauh ya? Iya Pak. Ya, monggo. Ya, pertanyaannya bagaimana optimalisasi fisika dalam upaya doing science di tengah pandemi? Dan adakah inovasi dalam memantau praktik online pendidikan fisika? Mungkin melalui IoT Pak. Praktek online. Ya. Kalau pada kenal ini nggak sih? Science Lab, Scilab. Saya belum install sih. MATLAB kenal ya, mudah-mudahan pada kenal MATLAB lah. MATLAB. MATLAB kemungkinan pada kenal ya MATLAB. Cuman MATLAB itu kan ada lisensinya, harus bayar ya. Belum saya ini. Bentar, maaf. Harus saya share dulu layar. Oke, ini MATLAB. Kalau boleh saran, coba lihat namanya Scilab. Scilab. Ini free, kayak MATLAB persis. Cuman di dalamnya ada makhluk ini nih. Xcos ini. Xcos ini, ini udah kayak laboratorium fisika loh. Lab fisika. Jujur, kalau saya gayanya tidak akan saya pakai IoT buat monitoring anak-anak kerja apa. Kalau saya enggak, saya bentuknya, atau saya kasih lihat dah. Kemarin saya jadi yang bikin soal LKS, lomba keterampilan siswa SMK. Saya kasih lihat soalnya dah sekalian. Nih, LKS 2020. Tapi kebetulan ini urusannya cyber security ya. Tapi prinsipnya gini. Ini siswanya sama sekali tidak saya monitor pakai video, sama sekali tidak didengerin suaranya. Mereka targetnya sederhana aja, upload, yang cepat yang menang. Udah, jadi cuma gitu doang. Asli nggak ada waktu mereka buat nyontek segala macam akhirnya. Ini bentuknya quiz. Kalau kita lihat isinya cuma upload doang. Coba quiz ya, start attempt. Ini kalau dilihat instalasi gambar, capture screen, upload, cuma gitu doang soalnya. Jadi soalnya cuma segitu aja. Jadi kita bisa pakai Scilab seperti ini. Anak-anak bisa langsung upload ke Moodle buat e-learning ya. Moodle upload kerjanya seperti apa, langsung kita bisa kasih komentar. Kalau ada pertanyaan mereka bisa langsung nanya. Jadi kalau bentuknya lab,
saran saya labnya dibikin virtual, pakai aplikasi yang saya sarankan buat fisika, terutama Scilab ini. Kalau buat matematika bisa pakai WX Maxima segala macam, kalau fisika bisa pakai Scilab seperti ini. Dan ini bagus banget sih buat fisika. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan udah pada nyoba ya. Ini udah lama sih aplikasinya. Oke, itu Bu Moderator. Berarti untuk inovasi dalam praktikum bisa menggunakan MATLAB maupun Scilab ya Pak? Cuman MATLAB nggak rekomen, soalnya bayar lisensinya mahal. Kasihan Republik ini kalau belum apa-apa bayar lisensi. Gitu. Programnya 20 juta. 20 kan? Mampus lu. Scilab free. Scilab tuh free, gratis, open source lagi. Terima kasih. Ya. Soalnya bukannya ini jujur ya. Karena Anda sebagai guru, bukan Anda sih maksudnya, guru-guru SD SMP yang sekarang ngajarin anak-anak pakai komputer yang pakai Windows. Pada hari ini bangsa Indonesia infak ke Microsoft setiap tahunnya sekitar 300 juta per tahun, dolar. Ikhlas? Mudah-mudahan ada ikhlas. Saya sih nggak ikhlas. Gitu. Ya Bu, moderator, monggo Bu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Yuri Yogaswara dari Bintan. Nah, pertanyaannya adalah dalam rangka mempersiapkan pembelajaran luring perlu persiapan protokol kesehatan. Ya. Perangkat IoT untuk suhu seperti apa yang sederhana dan hemat yang dapat dipakai untuk di sekolah? Oh, buat ngukur suhu ya? Banyak, murah. Sekarang mah murah banget Pak. Sampai bingung saya ngeliat harganya. Ini cara gombal. Tolong dicari di di toko-toko online. Sensor suhu apa sih suhu yang itu deh namanya. Kalau sensor suhu yang tadi nggak bagus ya. Sensor suhu tembak gitu ya kali ya. Yang bisa pakai nembak. Kalau ini kan yang beli. Ada yang buat Arduino loh, Arduino. Kemarin saya nemu harganya berapa? 20.000 atau berapa? Ada ya. Oh, 60.000. Yang ini, nah, ini saklar lampu. Bukan, ada yang sensor suhu. Nggak nemu. Harus nyari. Ini saklar lampu semua. Ya, parah. Harus nyari, saya nggak nemu. Sorry. Tapi ada makhluknya, harganya ordernya puluhan ribu. Tapi kalau mau yang bentuknya seperti ini, apa tadi sensor suhu tembak yang itu? Ini coba ada nggak ya? Nah, kalau ini harus ditempel nih. Ini nempel kalau ini mah. Nah, ini kan mahal banget. Ada yang murah sih. Tapi kalau ini udah jadi ya, yang komponennya sendiri murah sih, ada. Dan itu bisa kita tempelin ke kita program ke Arduino gitu. Ada makhluknya. Cuman saya nggak apa luar kepala. Kebetulan banget kemarin lihat sih. Cuman kalau ditanya kayak gini jadi lupa lagi, biasa kan. Gitu, Bu, monggo. Ya, baik Pak, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, tadi Bapak mengatakan bahwa IoT ini seperti memata-matai kita. Iya. Itu akan sedalam apa dalam mengulik privasi kita? Nah, bagaimana caranya supaya privasi kita tetap aman meskipun kita menggunakan IoT? Aduh, susah ini. Ini jujur dulu ya. Jadi semua online itu Google, mau Facebook, mau semuanya itu hidup karena dia berhasil mengklasifikasi Ono sukanya apa, Anda sukanya apa, kemudian dia kirim dalam bentuk iklan. Ini gampang banget kelihatnya. Itu nggak usah lah, pokoknya pasti ngerti ya maksud saya ya. Nah, supaya kita tidak terlalu diobok-obok privasinya, intinya sederhana, sebisa mungkin jangan ngumbar informasi pribadi kita di situs-situs itu. Contoh, kalau di Facebook ya jangan kebanyakan nulis status gitu. Jangan apa-apa status. Aku lagi kesengsem status, lagi lapar status, lagi kacau banget. Terus yang satu lagi yang ngeri adalah WhatsApp.
Saya yakin termasuk panitia juga sebagian besar pada pakai WhatsApp kan? Pertanyaannya, coba Bu moderator, WhatsApp yang punya siapa? Siapa ya Pak? Oh nggak tahu toh. Coba Ketua Himafi, Mas Akbar, WhatsApp yang punya siapa? Ayo. Pada nggak tahu, waduh ampun. WhatsApp itu yang punya Google lagi, yang Facebook. WhatsApp itu yang punya Facebook. Terus kita pikir kita nggak dimata-matain Facebook kan? Dimata-matain Mas, jangan khawatir. Jadi kalau cara ngeceknya gini, coba bikin grup baru di WhatsApp yang nggak pernah Anda buat sebelumnya. Bikin grup baru aja, terus ngomongin sesuatu yang nggak pernah Anda omongin. Misal, ngomongin soal rumah, soal sewa kos-kosan atau apa segala macam. Nanti lihat iklan yang keluar di Facebook. Pasti apa yang kita obrolin keluarnya jadi iklan di Facebook. Gitu. Jadi kita dimata-matain banget. Makanya orang pada bingung, Pono kenapa nggak pakai WhatsApp? Ya gua males lah dimata-matain. Gitu. Kenapa nggak pakai ini? Saya nggak mau dimata-matain. Udah gitu, kenapa Ono nggak keluarin gambar Ono? Ya males juga dimata-matain. Yo matiin sekalian gambarnya. Nggak, yang tadi yang terakhir emang saya nggak colokin kamera juga sih. Gitu, beres ya. Minta tolong dong. Ini kan saya waktunya sempit banget. Kalau pertanyaan masih banyak, tolong dikumpulin. Kalau bisa dicatetin di select gitu, di copy paste. Kirim email ke saya deh pertanyaannya. Nanti saya akan jawab pakai YouTube. Saya jawab pakai YouTube ya. Gitu. Jadi tolong di select aja, diambilin pertanyaan-pertanyaan yang ada yang nggak sempat saya jawab. Nanti saya akan jawab pakai YouTube. Silahkan subscribe, like, share channel saya, Ono Center. Anda bisa lihat jawaban Anda dan jawaban teman-teman yang lain. Ya iklan banget yang terakhir. Gitu. Ibu moderator silakan. Ya Pak, ini pertanyaan terakhir dari Kevin UNY Pak. Oke. Dalam AI dan neural network, Ya. variabel seperti apa yang bisa mendeskripsikan sistem sudah relevan atau trainingnya dirasa cukup? Variabelnya nanti dalam proses itu semua ada yang namanya error. Jadi dalam proses itu ada error. Kalau Anda pernah belajar yang namanya statistik, kan ada proses namanya regresi segala macam. Regresi kan tujuannya adalah meminimalkan error. Jadi kalau kita udah lihat errornya udah minimal, ya udah itu cukup. Modelnya udah kita dapat kira-kira gitu. Dan jangan khawatir, di proses AI, machine learning, deep learning, kemungkinan besar Anda akan dapat beberapa model sekaligus. Jadi AB-nya nggak cuma satu ya. Jadi minimalnya bisa banyak. Karena sebetulnya sistem yang benar bukan linear. Cuman kita buat jadi linear. Jadi konsekuensinya dia akan punya banyak minimal sih sebenarnya kayak gitu. Ini Ono ngomong kayak gini, pada ngerti nggak sih? Takutnya pada ngebul kepalanya, ini ngomong apa Ono itu. Ya gitu, Bu moderator, monggo. Kalau moderatornya lucu kayak gini kan seneng saya juga sebenarnya. Terima kasih Pak, saya juga senang. Waktu habis. Iya Pak, sayangnya waktunya sudah habis. Terima kasih Bapak telah menjawab semua pertanyaan dari peserta webinar ini. Kalau nanti mungkin ada peserta yang ingin bertanya, bisa menghubungi dari email atau Twitter. kontak yang sudah diberikan. Ya. Ya, kontak yang sudah diberikan Bapak Ono tadi.